Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atammus salam ala asyrafil khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-madlumin al-ma'sumin bihim natawalla wa min a'daihim natabarra'u ila Allah ta'ala thumma ridha wa ridwan ala ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyika al-hujjat bin Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta tuskinahu ardaka tawa wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa 'alal arwahi allati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lail wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ikhwan dan akhwat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas limpahan taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya di malam yang penuh berkah namun merupakan malam-malam duka bagi keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk mengucapkan bela sungkawa kita kepada para keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus sahibul asri wal zaman al-Imamul Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif, yang tentunya beliau seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammadul Baqir, bahwa bagaimana Ahlul Bait alaihi afdhalus salati wassalam, terkhusus Al-Imam Ali Zainal Abidin yang juga sebagai saksi mata dari peristiwa Asyura dan tragedi Karbala, ketika memasuki bulan Muharram, beliau tidak pernah nampak tersenyum, ya. Dan kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq alaihi afdhalus salati wassalam ketika beliau menjelaskan bahwa Syiah kami adalah mereka yang berduka ketika kami berduka dan senang ketika kami Ahlul Bait senang. Karena para imam suci Ahlul Bait sekarang ini dalam kondisi duka, maka antum semuanya alhamdulillah dapat taufik dari Allah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Imam Sahibul Asri waz Zaman Al-Imamul Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif, yang beliau adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga keridhaan Allah tetap tercurah kepada para sahabat-sahabat mulia dan setia dari Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah saya singgung bahwa bulan Muharram, ya, khususnya di tanggal 1 Muharram ini merupakan kesepakatan daripada kaum muslimin adalah tahun baru Hijriah. Hanya saja kita sebagai pengikut Ahlul Bait, ini juga pelajaran buat kita semuanya, bahwa tahun baru tidak ada dalam istilah pengikut mazhab Ahlul Bait. Tahun baru identik dengan
kegembiraan. Sama persis dengan hari ulang tahun kita. Tergantung kita melihat dari sisi mananya. Ya. Antum ketika merayakan hari ulang tahun yang setiap orang hampir selalu mengingat hari ulang tahunnya. Kalau antum melihat ulang tahun ini dari awal kelahiran sampai hari H ketika antum ulang tahun, ya. Ketika melihat dari awal kelahiran sampai hari H kelahiran, ya, sekarang ini, antum akan melihat bahwa usia antum akan bertambah. Boleh jadi antum senang, boleh jadi antum tidak senang. Coba kalau antum melihat bahwa dari sekarang ini sampai kematian, maka antum telah semakin dekat dengan kematian. Antum akan senang begitu? Tentu tidak. Ya, hampir rata-rata orang tidak suka dengan kematian. Ya, realistis saja. Ya. Bahwa ketika kita ulang tahun yang kesekian, itu berarti usia kita lebih dekat dengan liang lahat kita. Ya. Sehingga kita akan lebih waspada ketika kita ulang tahun. Begitu juga dengan peristiwa 1 Muharram, di mana orang-orang di luar sana merayakan hari ini dengan gegap gempita, senang-senang. Ya. Apapun judulnya, apakah ini tahun baru Islam, apakah ini karena mendekati hari anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, kita punya prinsip sendiri. Bahwa kegembiraan apapun yang ada pada diri kita di awal Muharram sampai nanti hari hanya Asyura tidak akan mengurangi duka kita, hatta antum dapat hadiah apapun, uang ataupun yang lain-lain. Ya. Apalagi hanya sekedar yang selama ini diidentikan bahwa tahun baru selalu senang. Itu tahun baru Masehi yang orang-orang Masehi bersenang-senang. Kenapa kita harus mengikuti ketika kita punya ajaran sendiri? Ala kulli hal, ikhwan dan akhwat sekalian, oleh karenanya antum ketika di awal Muharram dengan mengenakan baju duka semacam ini, walaupun tidak mesti harus baju hitam, baju duka antum, maka itu merupakan taufik khusus dari Allah, di mana kaum muslimin tidak semuanya merasakan apa yang antum rasakan selama ini. Sebagaimana nikmat wilayah, tidak semuanya kaum muslimin juga mendapatinya. Ya. Sebelum peristiwa Asyura ini kita mengalami apa yang disebut dengan Aidul Qadir. Ya. Yang antum di situ yakini bahwa Aidul Qadir adalah Id terbesar buat pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Sementara di luar sana mereka jadikan Idul Fitr atau Idul Adha sebagai Id terbesar. Kita punya prinsip sendiri dalam masalah ini. Itu jadi bagaimana seorang pengikut Ahlul Bait wajib punya prinsip tersendiri terkait dengan keyakinannya. Ya. Dalam masalah peristiwa Asyura, karena di Muharram kita mulai mendekati hari ke-10 dari Muharram, yang itu merupakan puncak duka dari Rasulullah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha wassalam, terus dilanjutkan oleh para maksumin alaihi wassalam, yang mereka semuanya adalah panutan kita. Maka kita pun berusaha, sekali lagi berusaha untuk menyamakan frekuensi kita, kesedihan kita dengan kesedihan para maksumin. Walaupun kita masih kadang-kadang lalai dengan itu, tapi yang penting bahwa kita usaha. Ya, berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Kalau kita melihat peristiwa Asyura, karena kita masih di awal, saya akan melihat beberapa hal yang insya Allah nanti akan dibahas oleh para asatid di besok sampai hari H Asyura. Ya. Dari semua apa yang terjadi dan menimpa Al-Imamul Husain beserta keluarga suci beliau
dan sahabat-sahabatnya. Ya. Karena Al-Imam Al-Husain adalah pewaris Rasulullah, dan Rasulullah adalah Sayyidul Wujud, yang beliau adalah cermin kesempurnaan ilahi. Ya. Maka apapun yang terjadi pada Al-Imam Al-Husain sama persis seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah cermin kesempurnaan ilahi yang mencakup semua hikmah-hikmah ilahiyah, maka Al-Imam Al-Husain ibn Ali pun sama. Berdasarkan yang diriwayatkan oleh semua kaum muslimin, baik Ahlussunnah maupun Syiah, bahwa Husainun minni wa ana min Husain. Jadi antara Muhammad dengan Rasulullah mustahil bisa dipisahkan. Ketika Rasulullah SAW adalah bahtera hikmah, maka Al-Imam Al-Husain pun sama. Ya. Kehidupan Rasulullah dari beliau lahir sampai beliau syahid itu adalah hikmah-hikmah yang bisa dan wajib kita berusaha untuk menirunya. Maka Al-Imam Al-Husain pun sama, dari beliau lahir sampai beliau syahid pun menjadi bahtera hikmah yang wajib kita ambil hikmahnya. Ya. Karena beliau adalah bahtera ataupun lautan samudra hikmah, ya, yang tidak terbatas jumlahnya, tidak terbatas dalam arti dengan hitungan makhluk, jangan disamakan dengan Allah, tidak terbatas jumlahnya, maka terlalu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Asyura. Makanya antum lihat dari tahun 160 Hijriah sampai detik ini, para ulama kita, para mustahidin kita, para intelektual kita terus menggali dan menggali hikmah-hikmah peristiwa Asyura, tidak pernah ada habisnya. Ya. Padahal kita lihat peristiwa Asyura itu terjadi hanya beberapa jam saja kan? Tidak lama, tidak sampai 24 jam penuh. Bahkan tidak sampai 12 jam penuh. Tapi hikmahnya sebegitu besarnya, sebegitu luasnya dan sebegitu dalamnya, sehingga setiap orang dengan disiplin ilmu apapun, entah itu dari intelektual maupun dari ulama, menggali hikmah daripada peristiwa Asyura tidak pernah ada habisnya. Namun ikhwan dan akhwat sekalian, dari sekian banyak hikmah yang bisa kita ambil dari malam Asyura sampai tragedi yang menimpa Al-Imam Al-Husain di akhir peristiwa Asyura, yaitu syahidnya Al-Imam Al-Husain. Bahkan selanjutnya era Sayyidah Zainab. Dari semuanya itu, kalau dikumpulkan semuanya, dikerucutkan satu persatu, maka tidak lebih dari 10 saja. Terlalu banyak, tapi semuanya dikerucutkan. Sama seperti mazhab Ahlul Bait, ikhwan dan akhwat sekalian. Mazhab Ahlul Bait, antum sendiri insya Allah sudah dapat ilmu banyak dari para ustadz ataupun buku-buku ataupun media sosial yang selama ini antum baca. Dari sekian banyak keyakinan mazhab Ahlul Bait, kalau dikerucutkan cuma satu saja. Apa yang membedakan mazhab Ahlul Bait dengan mazhab yang lainnya? Agama Islam Muhammadi dengan agama-agama yang lain. Apa yang membedakan? Satu saja, yaitu konsep tawalli wat tabarri. Ya. Kepada siapa kita berwilayah dan kepada siapa kita harus lepas tangan. Itu prinsip paling mendasar dari ajaran Ahlul Bait alaihi wassalam. Dari sekian banyak keyakinan yang diajarkan puluhan tahun oleh para ulama, kalau dikerucutkan, mengerucutnya satu tadi itu, at-tawalli wat tabarri. Ya. Dari sekian banyak hikmah peristiwa Asyura, ya, apa yang terjadi pada Imam Husain, keluarga dan para sahabat mulia beliau, kalau kita kerucutkan hanya 10 saja.
Kalau dari 10 itu kita kerucutkan lagi sama ajaran Ahlul Bait, yaitu apa? Tawali dan tabari. Ya. Nah, saya di sini karena masih di awal Muharram, ya, saya akan melihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Asyura dari 10 yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Husain beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang insya Allah antum perhatikan, dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 30, bahkan nanti peristiwa Arba'in, tidak lepas dari 10 ini. Ya. Tapi sebelum masuk ke arah situ, ya, bahwa bagaimana ketika madrasah ataupun peristiwa Asyura, ya, tragedi Karbala itu bukan hanya sekedar tragedi. Ya. Kalau tragedi ya selesai dengan berjalannya waktu. Namanya juga tragedi. Tetapi para ulama kita, para maksumin alaihi wassalatu wassalam, mengajarkan kepada kita, dan itu diambil oleh para ulama-ulama kita, bahwa peristiwa Karbala atau tragedi Asyura itu bukan hanya sekedar peristiwa sejarah dan tragedi yang menimpa cucu Rasulullah saja, tapi itu merupakan madrasah, itu merupakan sekolahan, di mana sekolahan itu bisa diambil pelajarannya, diambil hikmahnya, diambil hikmah-hikmahnya oleh siapapun dan kapanpun, serta dimanapun. Ya. Sehingga dulu datuk-datuk kita dan nanti anak cucu kita pun masih bisa belajar dari peristiwa Asyura. Kalau tragedi sudah selesai, ya, karena itu merupakan sejarah. Untuk itu, ikhwan dan akhwat sekalian, maka jadikan betul-betul peristiwa Asyura sebagai madrasah buat kita sebagai pecinta Ahlul Bait, agar supaya kita terus naik kelas, agar kita terus bisa mengambil hikmahnya. Jangan hanya ini merupakan peristiwa-peristiwa yang hanya nostalgia sejarah saja. Itu yang penting. Oleh karenanya kenapa kita lihat Sayyidul Qaid Al-Imam Khamenei hafizahullah, setiap beliau ceramah di peristiwa Asyura atau di hari-hari Muharram selalu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa sekarang ini. Bukan hanya sekedar sejarah yang ditulis dalam kitab-kitab sejarah, tapi sejarah Al-Imam Al-Husain kita terapkan sebagaimana kita menerapkan sejarah Rasulullah SAW, Datuk Al-Imam Al-Husain, kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhammad sudah berlalu, beliau sudah dimakamkan di Madinah, tetapi spirit Muhammad, semangat Muhammad hidup sampai detik ini dan akan hidup sampai kiamat kelak. Karena setiap orang akan berusaha menggali hikmah dari baginda Rasulullah SAW. Itu semua kaum muslimin. Tapi antum sebagai pengikut Islam Muhammadi, Islam Rasulullah SAW melalui jalur yang jelas dari manusia-manusia suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu memiliki nuansa yang berbeda. Karena orang mencintai Muhammad belum tentu mencintai Al-Husain, tapi mencintai Al-Husain pasti mencintai Muhammad. Pasti. Sebagaimana kita lihat dalam Al-Quranul Karim, orang-orang musyrik pun meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada dan esa. Patung-patung itu hanya untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kepada Allah saja. Itu keyakinan kaum musyrikin yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap baginda Rasul. Mereka yakin kepada Allah
tapi tidak meyakini kerasulan Rasulullah sampai Rasulullah dilempari sampai keluar darahnya. Tapi mencintai Rasulullah pasti mencintai Allah, pasti. Karena Rasulullah selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Husain. Antum ketika mencintai Al-Imam Al-Husain ibn Ali pasti cinta kepada baginda Rasul. Tapi mencintai baginda Rasul belum tentu mencintai Al-Imam Husain ibn Ali. Ya. Maka sekali lagi ikhwan dan akhwat sekalian, jadikan diri antum sebagai orang yang bermadzhab Ahlul Bait yang punya prinsip. Peristiwa sekarang ini dari awal Muharram sampai nanti puncaknya Asyura, jadikan ini sebagai madrasah untuk memperkuat keyakinan antum terhadap Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa antum berbeda dengan orang yang di luar sana, antum berbeda dengan agama-agama yang lain. Itu antum harus yakini. Sehingga keyakinan antum ini akan bisa menghantarkan antum kepada cucu Rasulullah bernama Al-Imam Muhammad ibn Hasan al-Mahdi al-Muntadhar radhiyallahu ta'ala barakatuh syarif. Karena hanya orang yang mencintai Al-Imamul Husain saja yang mampu menghantarkan kita kepada penerus Sayyidus Syuhada Al-Imam Husain, yaitu Al-Mahdiul Muntadhar. Oleh karenanya Asyura merupakan madrasah. Dan pertanyaannya sekarang, madrasah apa? Ya. Karena semua madhab, semua agama juga madrasah. Ya. Antum tanya kepada orang-orang di luar sana, mereka belajar sama pembawa agamanya. Mau orang Hindu, mau orang Buddha, mau orang Kristen, mau orang Konghucu dan seterusnya, itu semuanya madrasah. Terbukti ajarannya masih diamalkan. Ya. Juga saudara-saudara kita Muslim yang lainnya di luar sana juga menjadi madrasah. Terus apa yang membedakan antara madrasah Ahlul Bait dengan madrasah orang-orang di luar sana? Ini yang wajib kita ketahui. Sehingga kita tidak hanya numpang nama saja di madrasah Ahlul Bait ini. Kita hanya menulis nama bahwa saya pengikut Ahlul Bait, selesai. Setelah itu kita tidak mau tahu apakah Ahlul Bait caci maki, mazhab Ahlul Bait mau di bumi hanguskan, kita tidak mau tahu. Bukan ini mazhab Ahlul Bait. Madrasah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Amirul Mukminin sampai nanti yang akan ditegakkan oleh Al-Imamul Mahdi, adalah madrasah cinta. Ini yang menjadi pemantik gerakan Al-Imamul Husain, bahwa madhab Ahlul Bait adalah madhab yang mengajarkan cinta. Yang itu pegangi. Karena madhab Ahlul Bait adalah madhab cinta, lawannya cinta apa? Benci. Antara cinta dan benci itu tidak mungkin bisa dipisah. Ketika antum menyebutkan cinta, pasti di situ terselip kebencian. Ya. Cuman yang jadi masalah adalah cinta mengikuti benci atau benci mengikuti cinta. Ini yang harus kita luruskan. Mazhab Ahlul Bait adalah mazhab cinta, dan cinta pasti otomatis terselip di situ kebencian. Kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika antum cinta sama ibu bapak antum, ya, apakah antum juga akan cinta sama musuhnya ibu bapak antum? Musuh, ya, musuhnya ibu bapak antum cintai juga.
Ketika antum cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah antum akan cinta musuhnya Rasulullah? Ketika antum cinta sama Allah, apakah antum juga akan cinta kepada musuhnya Allah? Ini pertanyaan. Bukti bahwa yang pasti adalah cinta, dan cinta itu pasti terselip di dalamnya kebencian. Benci itu tidak selalunya negatif, ikhwan dan akhwat sekalian. Sebagaimana cinta juga tidak selalunya positif. Ketika cinta itu tepat sasaran, maka itu jadi positif. Benci tetap tepat sasaran juga akan positif. Kalau antum cinta saja yang dianggap itu positif, cinta sama iblis bagaimana? Positif? Tidak. Wong iblis itu dilaknat sama Allah kok kita cintai. Iya kan? Tidak semuanya cinta itu pasti positif. Sebagaimana tidak semuanya benci itu selalunya negatif, belum tentu, tergantung pada sasarannya. Tapi yang jelas mazhab Ahlul Bait adalah mazhab cinta, di mana di situ terselip otomatis kebencian. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita benci kepada Tauhid yang itu merupakan musuhnya Allah. Makanya dalam ayat kursi kelanjutannya, wa may yu'min billah, ya kan, yakfur bitauhid, iman kepada Allah dan memusuhi tauhid, karena tauhid itu musuhnya Allah. Begitu juga dengan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada benci terhadap musuh Rasulullah. Ketika kita cinta kepada Al-Imam Al-Husain ibn Ali, maka kita akan benci kepada orang yang memusuhi Al-Husain, bahkan membantai beliaunya. Sebagaimana nanti kita harus cinta kepada Al-Imam Al-Mahdi, kita harus benci kepada musuh Al-Mahdi, yaitu Ad-Dajjal. Ya kan? Tapi prinsipnya adalah cinta itu sendiri. Mazhab Ahlul Bait adalah mazhab cinta, dan terselip di situ kebencian. Antara cinta dan benci itu selalu ada pada diri manusia. Itu merupakan fitrah, ikhwan dan akhwat sekalian. Sehingga bohong kalau dikatakan bahwa agama kami atau mazhab kami adalah agama cinta saja tanpa ada kebencian. Itu bohong, tidak mungkin. Ya, mustahil. Karena manusia dengan fitrahnya pasti ada cinta dan benci. Sehingga mazhab Ahlul Bait ketika mengajarkan mazhab cinta dan di situ terselip kebencian, maka inilah kembali kepada fitrah sejati manusia. Ya. Dan karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada kesempurnaan, maka manusia pun harus tercipta dalam kondisi yang paling sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa manusia tercipta fi ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan. Ya. Ini madrasah Ahlul Bait. Bahwa bagaimana kita mencintai Al-Imam Al-Husain, pasti nanti otomatis kita membenci musuhnya Al-Imam Al-Husain, yang dimana mencintai Al-Imam Al-Husain, tawalli kepada Al-Imam Al-Husain, menyebabkan kita tabari kepada Yazid ibn Muawiyah alaihim al-la'na wal adab, itu yang menghantarkan kita kepada kesempurnaan insani yang menjadi tujuan penciptaan Allah. Selanjutnya, apa yang diajarkan Imam Husain kepada kita? Apa? Sekali lagi, Imam Husain adalah cermin dari datuk mulia beliau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Wujud, yang beliau adalah cermin kesempurnaan ilahi di muka bumi. Tidak bisa dipisahkan antara Imam Husain dengan datuknya, sebagaimana tidak mungkin kita pisahkan antara datuk Al-Imam Husain dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil.
Di sini kita akan sebutkan. Kalau nanti waktunya cukup ya kita sebutkan 10-nya. Kalau enggak ya sebagian saja. Insya Allah nanti para asatid ataupun ikhwan yang lain akan menjelaskan. Ya. Yang pertama ikhwan dan akhwat sekalian adalah bagaimana Al-Imam Husain ibn Ali mengajarkan kepada kita tentang tawakal. Ini merupakan bagian terpenting dari akhlak yang diajarkan oleh Al-Imam Husain ibn Ali. Ya. Kita berbicara sedikit saja tentang tawakal. Walaupun ini ada kajian khusus tentang masalah itu dan dihubungkan dengan pernyataan-pernyataan Al-Imam Husain ibn Ali tentang tawakal yang menjadi dasar dari gerakan beliau. Tapi saya akan melihat bahwa bagaimana apa yang dilakukan oleh Al-Imam Husain ibn Ali tidak pernah lepas dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul dan ayahanda beliau Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah 51, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Ya. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Katakan wahai Muhammad. Ayat ini tentunya ditujukan kepada Rasulullah pembawa wahyu. Lan yusibana. Lan dalam bahasa Al-Qur'an bahasa nahwunya itu litakbid. Tidak mungkin, tidak akan pernah ada. Litakbid untuk selama-lamanya. La yusibana. Tidak akan mungkin pernah menimpa diri kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah, sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kami. Huwa maulana, dan dia adalah maula. Maula. Ingat kata maula di Wadirkum, dia adalah pemimpin kami. Hubungkan dengan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu dan seterusnya, itu ayat yang di Wadirkum waktu itu kita sering dengar. Ya. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Dan kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Antum tahu siapa Al-Husain? Al-Husain bukan orang mukmin biasa. Beliau pewaris ayahanda beliau yang disebut dengan Amirul Mukminin. Amir itu artinya pemimpin, ketua, tokoh, atau apapun yang hubungannya dengan nomor satu. Jadi Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu bukan orang mukmin biasa, tapi dia rajanya orang mukmin. Bahasa gampangnya gitulah. Iya. Kalau orang mukmin saja bertawakal kepada Allah, apalagi pemimpinnya orang mukmin lebih bertawakal kepada Allah. Dan itu yang diwarisi oleh Al-Imam Husain dari ayahanda beliau Al-Imam Amirul Mukminin. Dan Rasulullah gurunya Amirul Mukminin. Ya. Sehingga tawakalnya Imam Husain kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang mukmin seperti kita-kita ini yang masih kelas bawah. Berbeda dengan hatta sama orang seperti Imam Khomeini atau Sayyidul Qaid ataupun yang lainnya. Karena ini mukmin biasa, sementara itu adalah pewaris Amirul Mukminin. Yang beliau otomatis juga Amirul Mukminin juga di zamannya. Ya. Nah, kita lihat karena beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungkan dengan apa yang disebutkan dalam surat Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa siapa saja yang bertawakal kepada Allah, dia tidak mungkin kalah. Mustahil kalah. Ya. Karena dia pasti akan dapat bantuan dari Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yansurkumullah," jika
kalian dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, fala ghalibalakum. Maka tidak mungkin kalian akan dikalahkan oleh orang-orang itu. Kita lihat Al-Imam Husain. Hanya orang-orang yang menggunakan mata materinya saja mengatakan bahwa Al-Imam Husain kalah. Karena logika kalah dan menang versi mazhab Ahlul Bait dengan versi orang-orang yang durjana itu berbeda. Ketika orang-orang di luar sana yang awam, yang tidak berpegangan pada prinsip dasar mazhab Ahlul Bait akan mengatakan bahwa Ali ketika dibacok oleh Abdurrahman bin Muljam, beliau kalah. Karena dibacok Imam Ali, kemudian jatuh sakit, 3 hari kemudian syahid. Berarti yang dibacok itu kan kalah kan? Ya, berarti Imam Ali kalah. Itu versi siapa? Versi orang-orang yang hanya melihat dengan mata fisik. Tapi orang dengan melihat dengan mata ilahi tidak akan mengatakan gitu. Terbukti apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sering antum dengar semuanya, bahwa Allah mengatakan apa? Berfirman apa? La tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang seperti Imam Ali itu masih hidup sampai sekarang, bukti bahwa Imam Ali itu menang, bukan kalah. Sementara Abdurrahman bin Muljam, walaupun dia yang membaca Imam Ali sampai beliau syahid, tapi dia kalah. Terbukti apa? Tidak ada satupun yang pernah melakukan halnya Abdurrahman bin Muljam. Tapi Al-Imam Amirul Mukminin sampai sekarang ini antum, kalau beliau peristiwa kesyahidan beliau di Lailatul Qadar, antum selalu meratapi Imam Ali. Bukti Imam Ali masih hidup sekarang. Bukti yang lain ketika Imam Ali dibacok, apa kata Imam Ali? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Faza itu apa sih maksudnya? Demi pemilik Ka'bah aku fuz. Aku apa? Menang. Siapa ngomong Imam Ali kalah? Ketika beliau dibacok malah ngomong aku telah menang demi pemilik Ka'bah. Maksudnya Allah, demi Allah. Bukti bahwa Imam Ali menang. Sama Al-Imam Husain semacam itu juga. Ketika orang-orang di luar sana mengatakan bahwa Al-Imam Husain ibn Ali kalah, terbukti semuanya habis dibantai. Tapi buat kita pengikut Ahlul Bait mengatakan bahwa Husain tidak pernah kalah. Husain justru menang. Terbukti sampai detik ini, sampai nanti Al-Imamul Mahdi pun membawa spirit Al-Imam Husain, dan tidak ada orang yang membawa spirit Yazid. Ya, makanya dikatakan in yansurkumullah fala ghalibalakum. Tak mungkin kalian akan kalah kalau sudah ditolong oleh Allah. Dan Imam Husain karena beliau tawakal kepada Allah, maka Allah pasti menolongnya. Sehingga kumpulnya antum di sini itu bukti bahwa Al-Imamul Husain menang. Tidak ada yang bisa ngalahkan, walaupun dohirnya beliau dicincang-cincang dan dihinakan. Ya. Dan sebaliknya Yazid. Kelanjutan ayat ini. Wa iyakhdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya menghinakan kalian, maka tidak mungkin ada yang bisa menolong selain Allah. Ya sudah, Allah akan membiarkan dia. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ulangi lagi bahwa orang mukmin pasti tawakal, dan Imam Husain tertawakal, makanya beliau dapat pertolongan dari Allah yang tidak mungkin bisa dikalahkan walaupun dohirnya semacam itu. Ya. Sehingga Al-Imam Muhammadul Baqir, ya, beliau mengatakan man tawakkala 'alallahi la yughlab. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan dikalahkan. Ya.
Wa man i'tasama billah la yuhzam. Dan barang siapa yang dia itu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuhzam, tidak mungkin akan diserang sampai habis. Hazam itu maksudnya sirna, tidak mungkin. Dan ini dibuktikan oleh Al-Imam Husain. Ya. Ketika beliau terbukti dalam sejarah yang kita lihat dalam peristiwa Asyura, memang betul bahwa Imam Husain, istilahnya jalaran apa bahasa Indonesianya, penyebab kedatangan Imam Husain dari Madinah ke Mekah untuk melakukan haji, dari Mekah menuju kepada Karbala, sandaran beliau secara zahir adalah surat-surat yang dilayangkan oleh penduduk Kufah. Itu data yang dipegang secara zahir. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika itu dijadikan salah satu alasan Al-Imam Husain, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu sandaran Al-Imam Husain untuk pergi ke Karbala atau ke Kufah, itu tentu bukan berarti itu menjadi alasan satu-satunya bahwa Al-Imam Husain pergi ke Kufah karena surat itu saja. Tapi amanat ilahi yang memperkenalkan itu. Terbukti apa? Sebelum jauh-jauh hari orang Kufah nulis surat kepada Imam Husain, Rasulullah sudah menyatakan bahwa inna ibni hadza, sesungguhnya putraku ini, yang waktu itu masih kanak-kanak, Rasulullah masih sehat walafiat. Orang-orang Kufah belum nulis surat kepada Imam Husain. Jauh hari, masih zamannya datuk beliau, bahwa inna ibni hadza sayuqtalun bi ardi yuqalu laha Karbala. Faman syahida dzalika minkum falyansur. Dari awal sudah dinyatakan oleh Rasul bahwa putraku ini akan terbunuh di Karbala, dan ketika kalian melihatnya, maka bantulah dia. Ya. Jadi itu alasan fisik saja di zaman itu bahwa saya ke Kufah karena surat-surat ini. Tapi apa yang menjadi pegangan resmi Rasulullah Al-Imam Husain adalah apa yang dinyatakan Rasulullah, dan Rasulullah pun pernyataannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat An-Najm. Ya kan? Itu bukti beda antum dengan mereka. Ya, alhamdulillah. Walhasil, jadi alasannya berbeda ya, kawan dan kawan sekalian. Alasannya berbeda. Prinsip yang dipegangi oleh Al-Imam Husain adalah pernyataan Rasul, dan Rasul wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga apa yang dilakukan Al-Imam Husain dari Makkah menuju Karbala itu memang kehendak Allah dan Rasulnya, dan ini sumber tawakalnya Imam Husain. Bukan surat itu hanya alasan saja yang disampaikan ke depan publik. Ya. Itu terkait dengan masalah tawakal. Ringkas-ringkas saja, ini panjang masalah 10. Yang kedua, yang diajarkan oleh Imam Husain tidak lepas dari apa yang disebut dengan ridha wa taslim. Ya, ridho dan kepasrahan penuh. Ya. Ridho dan taslim. Ketika berbicara tentang ridho dan taslim, kita lihat, kita buktikan bahwa Al-Imam Husain tadi sudah kita singgung bahwa beliau apapun yang diucapkan, apapun yang beliau lakukan tidak pernah lepas dari jalur yang diajarkan oleh datuk mulia beliau berdasarkan wahyu dari Allah, Al-Qur'anul Karim, terkait dengan masalah ridho. Dan kita praktekkan dalam kehidupan Al-Imam Husain ibn Ali. Beliau katakan dalam surat Ali Imran 162. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afamanittaba'a ridwanallah", apakah orang yang mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kaman ba'a bisakhatim minallah, mau disamakan dengan orang yang menjual
murkanya Allah. Ya. Orang seperti Al-Imam Husain yang dia itu mengikuti ridho Allah, apakah mau disamakan dengan orang seperti Yazid yang dia menjual ridhonya Allah untuk ditukar dengan sakhatillah, marahnya Allah, murkanya Allah? Tidak mungkin. Makanya kenapa Al-Imam Husain mengatakan apa? Mithli la yubayi mithlu Yazid. Orang sepertiku ya, tidak mungkin berbaiat kepada orang seperti Yazid. Yazid di mana, Imam Husain di mana? Karena Imam Husain pernah mengatakan apa? Ilahi ridon biqadaik. Ya Allah, aku ridho dengan qadakmu. Berbeda dengan Yazid yang dia itu adalah lawannya Al-Imam Husain. Sehingga tidak bisa disamakan. Afamanittaba'a ridwanallah, apakah orang yang mengikuti ridho Allah, kaman ba'a, sebagaimana orang yang menjual bisa khotim minallah, dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjual murkanya Allah ini dengan apa? Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Iya. Dia akan mendapatkan jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali mereka. Ya. Nah, tentang masalah ini kita lihat apa yang disinggung oleh Al-Imam Amirul Mukminin. Ya. Terkait dengan ridho Allah. Beliau katakan, ridho Allah subhanahu makrunun bi ta'atih. Bahwa ridho Allah itu selalu berbarengan dengan ketaatannya. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Husain adalah taat kepada apa yang diperintahkan Allah melalui lisan suci Rasulullah SAW. Ya. Sehingga Al-Imam Ali Zainal Abidin sebagai saksi hidup peristiwa Asyura, beliau pun menjelaskan bahwa ar-ridha bimakruhil qadha, ridho terhadap ketentuan Allah tentunya yang tidak mengenakan, makruhil qadha, ya, min a'la darajatil yakin, termasuk paling tingginya derajat keyakinan. Ketika Al-Imam Husain ibn Ali mengatakan ilahi ridhon biqadaik, ya Allah, aku ridho terhadap apa yang sudah kamu tentukan, sudah engkau tentukan. Qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh putra Al-Imam Husain, yaitu Imam Ali Zainal Abidin, bahwa bagaimana Al-Imam Husain sudah sampai pada a'la darajatil yakin. Beliau sampai pada derajat yakin yang tertinggi. Mau disamakan dengan Yazid? Siapa Imam Husain, siapa Yazid? Ya, tak mungkin kita akan samakan selama itu. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, yang ketiga terkait dengan apa yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, bahwa Al-Imam Husain ibn Ali mengajarkan kepada kita tentang amal bitaklif, menjalankan tugas. Ya. Setiap orang pasti punya tugasnya masing-masing. Antum yang sudah berkeluarga, bapak-bapak, punya tugas sendiri. Berbeda tugas antum dengan ibu-ibu. Sebagaimana ibu-ibu juga ketika beliau menjadi seorang ibu dari anak-anaknya dan menjadi istri buat suaminya, punya tugas sendiri. Antum sebagai warga negara Indonesia juga punya tugas sendiri. Antum sebagai orang muslim punya tugas sendiri. Antum sebagai pengikut Ahlul Bait, sebagai Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah juga punya tugas sendiri. Oleh karenanya antum wajib tahu siapa diri saya, sehingga agar supaya kita kenal tugas kita itu apa.
Kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, maka kita mustahil akan mengenal tugas kita itu apa. Kalau antum bapak-bapak tidak sadar bahwa antum adalah punya istri atau punya anak, ya cuek sama anak istrinya. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah suami dan bapak dari anak-anak, maka muncul tanggung jawab dan tugas di situ. Imam Husain pun tahu bahwa beliau adalah imam di zamannya. Beliau juga menjadi panutan di zamannya. Beliau juga sebagai guru di zamannya. Beliau juga sebagai ayah dari anak-anaknya. Beliau juga sebagai suami dari istrinya. Sehingga itu semuanya menjadi contoh buat kita semuanya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Husain. Kapan beliau sebagai seorang imam, kapan beliau sebagai seorang saudara dari Sayyidah Zainab, kapan beliau menjadi seorang guru buat umatnya, kapan beliau sebagai ayah dari anak-anaknya. Itu semuanya bisa kita lihat dalam kehidupan Al-Imam Husain ibn Ali. Intinya beliau mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kita mengenal siapa diri kita agar supaya kita kenal apa taklif kita. Dan Al-Imam Husain sebaik-baik contoh dalam menjalankan taklifnya, tugasnya. Karena beliau tahu betul siapa dirinya, sehingga tahu betul apa tugasnya. Ya. Yang selanjutnya ini biar agak ringkas. Yang keempat, bahwa bagaimana Al-Imam Husain mengajarkan kepada kita apa? Al-hurriyah, kebebasan. Ya. Kadang-kadang pembahasan tentang kebebasan ini disalahartikan oleh orang-orang di luar sana yang tidak mau terikat dengan syariatnya Allah, sehingga muncul liberalisme. Liberty itu juga artinya bebas. Tetapi Al-Imam Husain ibn Ali mengajarkan kepada kita bahwa kita bebas dari semua makhluk Allah, tapi tidak boleh bebas dari pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang di luar sana yang mengatakan diri mereka liberal, ternyata mereka terkungkung oleh hawa nafsunya dan ingin bebas dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mau terikat dengan syariatnya Allah. Sebaliknya yang diajarkan oleh Imam Husain. Ya. Imam Husain mengajarkan kita hanya terikat kepada Allah saja dan tidak boleh, harus bebas dari makhluknya Allah siapapun dia. Apalagi hanya sekedar harta, apalagi hanya sekedar tahta, apalagi yang sifatnya duniawi yang sementara. Ya. Sehingga ini yang diberitahukan oleh Imam Husain tentang kebebasan. Sehingga yang diteriakkan oleh Imam Husain yang kemudian diiyakan dan diikuti oleh yang lain-lainnya apa? Antum semuanya hafal. Hayhata minnadzillah. Ya. Kita jauhkan dari adzillah. Zillah itu apa? Kehinaan. Hina di hadapan nafsu kita, hina di hadapan harta kita, hina di hadapan jabatan kita. Kita tidak boleh merasa hina dengan hal-hal yang sifat duniawi, dan kita wajib menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Husain mengatakan apa? Hayhat minnadzillah, maksudnya apa? Kita tidak mungkin tunduk kepada orang seperti Yazid, walaupun dia kaya, uangnya banyak, tentaranya kuat, bengis, dan apapun dia bisa lakukan terkait dengan kekuasaannya. Ya. Ini yang diajarkan oleh Imam Husain yang keempat, yaitu apa? Kebebasan. Yang selanjutnya terkait dengan masalah itsar, pengorbanan. Yang ini nanti muncul
terkait dengan pengorbanan ini buat kita para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam di masa keghaiban, maka apa yang harus kita lakukan terkait dengan masalah pengorbanan? Kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin harta kita sebagian untuk apa? Menyongsong kedatangan cucu Al-Imamul Husain. Ya. Kita korbankan waktu kita korbankan tenaga kita korbankan harta kita. Karena kita di Indonesia alhamdulillah belum sampai dituntut untuk mengorbankan jiwa dan raga kita, nyawa kita. Kita hanya dituntut untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan sebagian, tidak semuanya, sebagian harta. Untuk apa? Melakukan apa yang dilakukan Imam Husain, al-ithar, pengorbanan. Kita tidak perlu dituntut semacam itu. Antum melihat sejarah bagaimana putra Al-Imamul Husain, bagaimana saudara Al-Imamul Husain, bagaimana cucu-cucu Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat Al-Imamul Husain, semuanya dikorbankan. Semuanya dikorbankan. Antum melihat Al-Hur, dia korbankan jabatannya padahal dia panglima perang. Ya, bagaimana seorang yang dia saudagar, bagaimana dia seorang ibu mengorbankan anaknya, bagaimana itu semuanya ada di peristiwa Asyura. Sehingga tidak ada alasan buat kita semuanya untuk berkorban demi imam zaman kita. Toh imam zaman kita tidak menuntut yang berlebih sehingga kita semuanya sama seperti itu. Itu adalah sebaik-baik contoh. Tapi kita berusaha untuk mendekati walaupun masih jauh juga. Tapi minimal itu sebagai tolok ukur gerakan yang diajarkan oleh para pecinta-pecinta imam zamannya. Oleh karenanya kita perhatikan bahwa yang dimaksud dengan al-ithar adalah menekan ego personal kita untuk kepentingan orang lain. Dan orang lain itu bukan hanya sekedar sesama ikhwan, tapi kita, orang lain kita adalah sahibul asri waz zaman yang kita merindukan kehadiran beliaunya. Dan beliau mengarahkan agar kita ithar kepada sesama. Ya. Jadi kita memikirkan Al-Imamul Mahdi, dan Imam Mahdi suruh kita memikirkan sesama kita. Ya, itu pembahasan tentang ithar sendiri. Yang selanjutnya, bagaimana kita diajarkan dan diingatkan oleh Imam Husain ibn Ali tentang masalah yang keberapa berarti? Ke-6 ya. Ya. Kita diajarkan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan ini yang menjadi pembeda antara umat baginda Rasulullah SAW dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya yang amar ma'ruf nahi munkar itu hanya nabi-nabinya saja, hanya wasi-wasinya saja. Tapi apa? Umat Rasulullah SAW tidak semacam itu. Ya, walaupun dalam kajian fikihnya nanti ada detail tentang pembahasan amar ma'ruf nahi anil munkar, tapi yang jelas bahwa amar ma'ruf nahi anil munkar tidak nunggu ayatullah untuk jadi pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Dan umat Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa umat Rasulullah menjadi kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah, atau menjadi ummatan wasaton karena apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa umatnya Musa dilaknat oleh Allah sebagai kera, jadi kera? Siapa bilang yang jadi kera itu adalah orang-orang yang mengambil ikan di hari Sabtu saja? Tidak.
yang dilaknat jadi kera juga adalah orang-orang berdasarkan riwayat Ahlul Bait adalah orang-orang yang dia juga mengikuti Nabi Musa tapi tidak amar ma'ruf kepada orang yang ngambil ikan di hari Sabtu. Ya. Diam ketika orang melakukan penentangan terhadap pemimpin zaman itu. Walaupun amar ma'ruf juga ada tahapan-tahapannya. Tidak mesti harus dengan tangan, kadang dengan lisan, kadang nanti dengan hati. Itu tergantung dengan situasi dan kondisinya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ya, keikhlasan. Ya, keikhlasan dalam bertindak. Ini dicontohkan bukan hanya Al-Imamul Husain, dan itu beliau sebagai contoh tertinggi karena beliau adalah cermin kesempurnaan Sayyidul Wujud tadi. Kita lihat orang-orang yang ada di sekitarnya ketika malam Lailatul Asyura, mereka disuruh pergi oleh Al-Imam Husain, fadhol ente pergi semuanya, karena yang diinginkan Yazid hanya nyawaku saja. Apa jawabannya mereka? Antum semuanya dengar. Ya. Mereka siap walaupun dicincang-cincang, dihidupkan lagi, mati, dicincang-cincang lagi sampai 1000 kali, mereka pun siap untuk membela imam zamannya. Betapa keikhlasan, tidak dapat apa-apa mereka. La fulus wala kenikmatan-kenikmatan. Ternyata ini yang masih kadang-kadang ada diri kita, sehingga kita kadang-kadang malu untuk menampakkan kebenaran. Tapi bukan berarti terus kita mendemonstrasikan perlawanan terhadap tanpa strategi. Tentu tidak semacam itu juga. Imam Husain juga tidak mengajarkan kita konyol. Kita harus cerdas. Ya. Tapi intinya bahwa bagaimana sahabat-sahabat Al-Imamul Husain mencontoh imam zamannya, yaitu Imam Husain ibn Ali, ikhlas dalam bekerja. Ya. Tidak sekedar mencari keamanan dan kenyamanan diri sendiri. Ya. Itu yang selanjutnya. Yang ke-8 terkait dengan bahwa bagaimana gerakan Al-Imam Husain ibn Ali bertumpu pada prinsip kemanusiaan dan prinsip etika moral manusia. Gampangannya, bahasa gampangnya, bagaimana Al-Imam Husain mengajarkan gerakan pada kita bahwa kita kembali ke nalar sehat dan nurani manusia. Karena antara nalar dan nurani dua-duanya dimiliki oleh manusia, dan itu menjadi hujahnya Allah atas manusia. Antum untuk mengetahui seorang ini durhaka, durjana, pendolim, walaupun tanpa ayat dan riwayat pun bisa. Walaupun tanpa ayat dan riwayat pun bisa. Tapi ucapan ini bukan berarti apa? Kita tidak perlu ayat riwayat, tidak. Dengan nalar yang sehat, hati nurani yang bersih, antum akan tahu bahwa ini orang dolim ataupun tidak, bahwa orang ini durjana atau orang baik, dengan hanya menggunakan nalar dan nurani. Apalagi ditambah dengan ayat dan riwayat. Karena ayat dan riwayat mustahil bertentangan dengan nalar dan nurani manusia. Al-Imam Husain ibn Ali, gerakan Imam Husain menggunakan berdasarkan ayat riwayat dan nalar dan nurani. Sehingga apa? Orang yang tidak percaya kepada ayat dan riwayat pun akan menangis ketika hati dan pikirannya itu bersih. Tidak mesti harus orang Islam. Antum tahu kan? Orang-orang Hindu bagaimana? Sebagian dari mereka juga nangis ketika mendengar peristiwa Asyura. Saudara-saudara kita dari Nasrani juga nangis. Bahkan sebagian dari mereka membuat syair-syair tentang Al-Imamul Husain. Mereka tidak kenal ayat riwayat, tapi mereka menggunakan nalar dan nuraninya. Apalagi antum semuanya yang sudah banyak kenal ayat
banyak kenal riwayat, dan antum kembali ke nalar sehat dan nurani yang bersih, akan lebih kuat dibanding orang-orang itu. Ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, bahwa bagaimana Al-Imam Husain ibn Ali. Ya, ini memperingkas ya. Al-Imam Husain ibn Ali mengajarkan kepada kita bahwa gerakan Ahlul Bait alaihim afdhalus salatu wassalam menjauhkan dari segala jenis fanatisme. Tidak ada fanatik-fanatikan. Tidak ada istilahnya yang namanya diskriminasi. Antum lihat bahwa bagaimana seorang mulia Abul Fadl Abbas terlibat di situ. Antum semuanya tahu tentang keutamaannya Abul Fadl Abbas. Dan antum juga akan lihat betapa hinanya orang-orang di luar sana zaman itu menghinakan orang seperti John, budak hitam yang bau. Iya kan? Mana Abul Fadl Abbas, mana John, yang dua-duanya syahid membela Al-Imam Husain. Ya. Dan antum tahu bahwa ternyata dari sekian banyak orang yang mati syahid, yang dikaruniai syahid di pangkuan Al-Imamul Husain adalah 2 orang saja, dan itu adalah Abul Fadl Abbas dan John. Padahal di situ ada jenderal yang namanya Al-Hur, ya. Di situ ada sahabat Rasulullah, di situ ada sahabat Imam Husain yang lain, di situ ada cucu Rasulullah, di situ ada. Tapi yang itu juga pesan buat kita semuanya bahwa di mata Al-Imamul Husain ibn Ali tidak ada diskriminasi dan fanatisme. Ya. Dalam gerakan Al-Imamul Husain tidak ada membedakan status sosial, status ekonomi, ini kaya ini miskin, tidak ada. Gender, laki perempuan semuanya terlibat. Dari sisi usia, dari anak-anak sampai manula pun ada di situ. Ya kan? Dari kabilah manapun, dari Bani Asad ataupun dari Bani Hashim, semuanya ada. Ya kan? Sehingga tidak ada namanya fanatisme dan diskriminasi. Semuanya punya taklif yang sama, membela imam zamannya. Siapapun antum mau kaya, mau miskin, tua, muda, laki, perempuan, semuanya sama taklifnya. Membela sahibuz zaman nanti itu juga sama ketika dulu orang-orang membela Al-Imam Husain ibn Ali. Tidak ada fanatisme dan diskriminasi. Ya. Dan yang terakhir, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah bahwa bagaimana gerakan Al-Imam Husain mempunyai warna dan aroma ilahi. Ini merupakan kunci kelanggengan ajaran Al-Imam Husain ibn Ali. Ya, kalau antum ditanya, apa sih yang menyebabkan Imam Husain sampai sekarang ini dikenang oleh umat manusia? Bukan hanya orang Syiah saja. Ikhwan kita Ahlussunnah juga banyak yang bersedih sekarang ini. Bukan hanya kaum muslimin saja, orang-orang Nasrani, bahkan orang-orang yang bukan agama Samawi seperti Hindu juga banyak yang berduka ketika masuk bulan Muharram. Puncaknya nanti di Asyura, sama. Ada juga. Kenapa semacam itu? Karena gerakan Al-Imamul Husain mempunyai warna dan aroma ilahi. Ketika apapun gerakan ada aroma dan warna ilahi, sebagaimana nisbatnya kepada Allah, Allah itu kekal, maka gerakan apapun ketika dia mempunyai aroma dan warna ilahi pasti akan kekal juga. Makanya sibghatullah faman ahsanu minallahi sibghah.
Warna ilahi, apa ada warna selain warna ilahi yang lebih baik? Tidak ada. Kalau antum pakai warna kabilah, antum pakai warna negara atau kedaerahan ataupun yang lainnya, sebentar aja selesai. Tapi kalau warna ilahi itu akan kekal. Dan ini kunci kekekalan gerakan Al-Imam Husain yang juga dijelaskan dan ditekankan oleh Datuk Mulia beliau Ar-Rasul Azam sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pecinta-pecinta sejati Al-Imam Husain ibn Ali, dan kita memohon kepada Allah untuk mendapat taufik dari Allah untuk menziarahi Al-Imam Husain di dunia dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.